saya demonstrasikan secara langsung. Nah, yang kelima, kelebihan dari OBS Studio ini adalah dapat mengizinkan adanya multi input dan juga output. Di lain sisi, software OBS Studio ini juga memiliki kekurangan. Di antara lainnya adalah ada dua hal. Yang pertama, user interface-nya agak monoton, UI atau user interface agak monoton. Dan yang kedua, di dalam OBS ini sayangnya belum ada sebuah opsi untuk kita bisa undo. Jadi ketika misalnya kita sedang membuat scene itu adalah salah satu ketika mau live streaming atau sedang webinar di Zoom. Nah, itu ketika kita menghapusnya secara tidak sengaja, maka kita harus membuatnya dari ulang lagi karena tidak ada opsi untuk undo. Dan itu adalah kelebihan dan juga kekurangan dari OBS Studio. Sekarang saya akan lanjut untuk menjelaskan mengenai bagaimana cara tutorial mendownload OBS Studio. Pastikan bahwa teman-teman di sini, saya ingin bertanya sebentar, apakah semuanya sudah memiliki OBS Studio atau belum? Bisa dijawab di kolom chat ya. Oh, belum Kak. Oke. Oke, berarti ini pas pas banget ya. Jadi kalian bisa ikutin secara langsung. Oke. Jadi pertama-tama pastikan kalian kayak punya laptop dan juga PC masing-masing dan mengenai um, browsernya kalian bisa menggunakan bebas, bisa menggunakan seperti Firefox, Google Chrome atau Microsoft Edge. Nah, di sini saya menggunakan contohnya adalah Google Chrome. Jadi kalian bisa lihat menggunakan copy paste atau tidak bisa copy paste ya. Jadi kalian bisa search saja di Google atau di browser kalian dengan download OBS Studio. Dan nanti akan keluar laman seperti ini. Nah, lalu setelah sudah keluar seperti ini, kalian bisa memilih mengenai ada 3 operating system. Di sini ada Windows, Mac OS, dan Linux. Nah, ini bisa kalian pilih masing-masing. Nah, setelah itu, kalau misalnya sudah terdownload, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan ini berarti kita sudah berhasil mendownloadnya, dan sekarang waktunya kita untuk menginstal dan juga untuk membuka aplikasi dari OBS Studio-nya. Nah, kalian bisa klik saja next berikutnya. Juga nanti akan muncul seperti ini untuk memberitahukan bahwa judulnya adalah license information. Nah, ini bisa dibaca, tapi sangat panjang atau langsung saja bisa pilih next. Dan berikutnya akan keluar mengenai tombol mengenai judul mengenai destination folder. Nah, di destination folder ini terserah kalian. Kalau misalnya kalian mau mengganti untuk foldernya misalnya simpan di C atau simpan di dokumen atau di download atau di apa, itu kalian bisa ganti dengan klik browse ini. Tapi kalau misalnya kalian tidak mau repot, kalian klik aja defaultnya seperti ini dan kalian langsung saja install. Nah, setelah itu nanti kalian akan menunggu beberapa menit untuk menyelesaikan proses installing OBS Studio, dan setelah selesai ada tulisan completing OBS Studio, dan ini sesuai dengan versi kalian masing-masing. Versi sekarang 28 titik berapa gitu. Nah, setelah selesai kalian tinggal finish dan kalian bisa membukanya. Nah, ini adalah tampilan mengenai OBS Studio untuk pertama kali kita baru download dan install. Apakah masih putus-putus ke sekarang? Di aku aman Kak, lancar. Oke, lanjut aja Kak. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur utama yang ada di dalam OBS Studio ini. Jadi ada 5 fitur utama yang ada di OBS. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai scenes. Di dalam fitur scenes ini, fitur ini membantu kita untuk menambahkan beberapa tayangan pada live streaming atau misalnya kita mau melakukan webinar Zoom. Nah, ini kita bisa menggunakan fitur scene ini. Dalam fitur scene kita bisa menggunakan ada yang namanya beberapa source yang bisa kita gunakan seperti mengkombinasikan input video dari kamera, melakukan grafis seperti menambahkan image, lalu bisa juga menambahkan media source seperti video, gambar, dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan pada fitur scene. Nah, yang kedua, ada namanya fitur control. Dalam fitur control ini ada sebenarnya 6, tapi saya menjadikan 5.
dengan setting dan exit digabung. Nah, di dalam fitur kontrol ini, yang pertama adalah mengenai fitur start recording. Di dalam fitur start recording ini, fungsinya adalah untuk melakukan merekam aktivitas yang kita lakukan. Misalnya ketika kita ingin menggunakan OBS Studio sebagai merekam, misalnya lagi sedang merekam pelajaran, atau merekam bahan kuliah, nah itu kita bisa menggunakan bantuan fitur start recording. Nah, selanjutnya ada namanya fitur start streaming. Nah, fitur ini akan berfungsi untuk membantu kita memulai siaran langsung di suatu platform. Salah satu contoh adalah misalnya ketika kita sedang streaming YouTube, streaming Twitch, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada namanya fitur Start Virtual Camera. Di fitur ini, memungkinkan kita untuk bisa berbagi scene di dalam OBS Studio dengan aplikasi apapun, aplikasi lainnya, dengan bantuan menggunakan webcam. Nah, OBS Studio ini dengan bantuan Start Virtual Camera ini bisa digunakan di dalam aplikasi seperti Zoom, Skype, Discord, dan lain sebagainya. Yang keempat ada namanya fitur Studio Mode. Di dalam fitur ini, membuat layar itu terbagi menjadi dua dengan tujuan itu agar mengatur transisi supaya tampil lebih baik. Jadi di dalam fitur ini ada dua layar, yaitu ada dua layar preview dan juga layar program. Yang terakhir ada mengenai fitur setting dan juga exit. Fitur ini berfungsi untuk setting tuh berfungsi untuk mengatur aplikasi dan exit tuh keluar dari aplikasi OBS Studio. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai fitur-fiturnya dan sekarang saya akan mendemonstrasikannya secara langsung di dalam OBS Studio. Nah, untuk sampai sini apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Kalau nggak ada, saya langsung saja ya untuk share screen dari OBS Studio ini. Oke. Oke, jadi ini adalah layar tampilan dari OBS Studio saya. Dan ini saya sudah mengcustom beberapa hal. Nah, yang ingin pertama-tama saya jelaskan yaitu, jadi ada tadi kita sudah belajar mengenai ada 5 fitur utama yang ada di OBS, yaitu ada scenes, lalu source di sini, ada audio mixer, scene transitions, dan juga control. Sekarang saya ingin menjelaskan satu-satu dengan studi kasus bahwa nanti saya akan mencoba mencontohkan mengenai beberapa source seperti kayak kita mau window capture itu seperti bagaimana, lalu display capture itu seperti mana, dan lain sebagainya. Nanti kan akan saya jelaskan. Dan di sini teman-teman juga bisa langsung mengikutinya. Jadi saya akan pelan-pelan dan juga teman-teman bisa melihat dan juga mencobanya sendiri. Nah, yang pertama, di sini saya memiliki beberapa scenes untuk kalian yang masih kosong, jadi kalian bisa menambahkan di sini scenes, misalnya dengan nama mencoba atau apa. Nah, terus saya taruh di atas. Dan di dalam scene ini, misalnya saya ingin pertama ini menunjukkan untuk bagaimana cara kita merekam, misalnya merekam layar kuliah atau misalnya merekam materi. Nah, misalnya saya ini menggunakan bantuan window capture. Bagaimana caranya? Seperti ini. Pertama kita tekan tambah salib seperti ini, menambah, lalu pilih saja apa yang mau kita tambah, misalnya display capture atau window capture. Nah, misalnya kalau misalnya materi kuliah itu biasanya misalnya pakai Zoom atau kalau di China menggunakan view meeting atau apapun, nah itu bisa pakai window capture. Pertama, kita menggunakan ini terus karena di sini saya sedang share screen, jadi saya tidak bisa kayak menggunakan window capture ini karena saya sedang share screen. Jadi saya solusinya adalah menggunakan display capture. Nah, misalnya kalau saya teman-teman ingin menggunakan window capture, misalnya saya mau merekam layar tapi karena tidak bisa, jadi saya mencobanya dengan alternatif lain, misalnya seperti mencoba untuk merekam misalnya video YouTube ini. Nah, ini saya punya dari sini.
Nah, misalnya kalau misalnya teman-teman ingin, kurang rapi nih, jadi kalian bisa mengcropnya caranya seperti bagaimana. Nah, kalian menggunakan tombol Alt di keyboard kalian dan mentahannya, nanti akan bisa mengcrop sendiri. Nah, seperti itu. Itu kan bisa mengcrop, terus kalian pilih saja bagian yang ingin mau diambil dan juga dibuang seperti apa. Misalnya saya yang mau mengambil bagian ini, ya misalnya seperti ini. Dan untuk cara recordingnya bisa pencet button. Oke, misalnya saya masuk sini, dan di sini juga waktu kita mengedit untuk melakukan OBS Studio ini bisa menggunakan Alt dan juga Ctrl. Nah, seperti ini untuk mengedikannya bisa mentarik yang panah ini. Dan kalau misalnya sudah rapi, kita bisa men-locknya di sini supaya tidak kemana-mana lagi nih. Dan ini misalnya salah satu contoh untuk misalnya kita mau merekam layar, dan tinggal saja di sini kita melakukan, di sini ada tulisan start recording, dan nanti kita record sampai misalnya sudah selesai, kita end record, dan itu akan filenya akan masuk ke dalam file tujuan yang ingin kalian capai. Misalnya di file download atau di file OBS Studio apa itu bisa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai, misalnya di sini ada opening. Nah, di sini opening itu misalnya ketika mau live streaming atau di YouTube misalnya, nah itu kita bisa menggunakan beberapa seperti di source-nya sini bisa menggunakan image. Sini misalnya kalau misalnya teman-teman belum pernah sebelumnya menambahkan, berarti bisa create new di sini, dan bisa di image file sini bisa di browse. Misalnya mau ambil yang mana, di sini saya sudah menyiapkan beberapa gambar. Misalnya saya pencet yang ini, nanti akan muncul seperti ini. Dan kalau misalnya sudah ini, bisa klik OK. Ya. Nah, ya, seperti yang dibilang Kak Felix, jadi untuk ini kan adalah sebuah, bentar, saya matikan dulu agar tidak mengganggu. Nah, ini kan untuk mendownload sebuah frame-nya bisa diklik di drive untuk bisa mengikuti seperti saya. Dan sekarang ini saya sedang mengedit untuk tampilan frame-nya. Jadi pertama, misalnya tadi kan belum rapi, jadi bisa kalian rapikan dengan bantuan Ctrl dan juga Alt. Kalau sudah rapi, tinggal di lock dan sudah jadi. Nah, sekarang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai audio mixer. Tadi kan kita sudah mengetahui di dalam file PPT-nya bahwa audio mixer ini memudahkan kita untuk kayak melakukan live tanpa memerlukan mikrofon tambahan. Karena di sini sudah ada beberapa seperti misalnya desktop audio, ada sebenarnya yang defaultnya adalah desktop audio dan mic aux. Tapi karena saya sini menambahkan media source berupa musik, maka di sini akan muncul musik dan juga media source lainnya. Nah, saya akan menjelaskan mengenai sebenarnya, saya akan kembali ke dalam merekam layar di sini untuk menjelaskan mengenai audio input, output, desktop audio dan juga mic aux. Nah, sebenarnya untuk desktop audio ini memiliki sebuah fungsi itu untuk kayak kita, misalnya desktop audio itu semua audio yang kita gunakan yang berasal dari PC atau laptop kita. Misalnya ketika kita sedang memutar lagu, misalnya lagu di Spotify atau di YouTube Musik, maka itu kan masuk di desktop audio. Dan misalnya notifikasi lain sebagainya, atau ada misalnya notifikasi WA, notifikasi lain, itu semua masuk di desktop audio. Sedangkan kalau di mic aux itu adalah audio yang berasal dari device kita, yang device tambahan eksternal, misalnya seperti mikrofon, kamera, dan lain sebagainya. Dan di sini saya menggunakan audio input dan juga output. Sebenarnya audio input ini memiliki sebuah fungsi yang sama seperti dengan mic aux, dan juga sedangkan audio output itu memiliki fungsi yang sama dengan desktop audio. Saya di sini menambahkan audio inputnya berdasarkan dari default dari bawaan dari laptop saya, yaitu menggunakan mikrofon array. Dan untuk outputnya, nah di sini mungkin bisa berbeda-beda dengan teman-teman. Misalnya ketika teman-teman
tidak menggunakan earphone atau headphone, itu mungkin masuknya ke speaker. Tapi kalau misalnya saya sedang menggunakan headphone, jadi masuknya ke sini. Dan selain itu, saya menjelaskan mengenai di sini ada namanya control. Nah, di sini control itu tadi kita sudah mengetahui bahwa ada saat streaming untuk melakukan live streaming seperti di live streaming YouTube, lalu ada tombol mengenai control start recording untuk kita merekam sesuatu aktivitas yang kita lakukan, lalu ada juga start virtual camera untuk kita bisa berbagi scene di OBS dengan aplikasi apapun yang dapat menggunakan webcam. Terus ada studio mode. Nah, studio mode ini membantu kita untuk bisa membuat layar itu terbagi menjadi dua. Jadi ada ketika kita mengklik ya di sini, nanti akan muncul mengenai dua layar di sini. Ada layar preview dan juga ada layar program. Ini akan membantu, sangat membantu kita untuk membuat supaya kita mengeditnya dan membuat transisi supaya lebih baik. Nah, salah satu kegunaan studio mode ini juga kita bisa gunakan ketika kita mau mengedit di sini misalnya saya menjelaskan, misalnya di sini programnya di sebelah kanan, yaitu sedang misalnya saya tadi sedang mau merekam layar untuk start recording, di kirinya saya bisa mengedit misalnya mau mengedit di sini ada frame, di sini ada zoom, ini dan juga misalnya saya mau menambahkan sebuah image slideshow, saya bisa mengeditnya di lain sisi saya sedang merecord atau sedang streaming gitu. Nah, selain itu ada juga fitur exit di sini. Di sini exit itu bisa memuat beberapa hal, misalnya seperti general, stream, output untuk keluaran mic-nya ataupun apanya, terus ada video, hotkey, accessibility, dan effects. Dan di situ juga ada kontrol mengenai exit untuk kita keluar dari OBS Studio. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kita melakukan window capturing dari Zoom. Untuk demonstrasi ini, saya ubah ke sini. Oh ya, saya memberitahukan terlebih dahulu bahwa untuk ini saya tidak bisa melakukan misal window capturing karena saya sedang share screen dan jadi saya akan mengubahnya dengan menggunakan fitur yang bernama di sini ada namanya display capture. Misalnya kita ingin menambahkan mau misalnya sedang live streaming di YouTube, maka kita bisa memilih menggunakan saya menggunakan contohnya adalah display capture di sini dan kita bisa klik di sini oke dan ya di sini otomatis saja dan saya bisa melakukan crop di sini untuk memilihnya. Caranya adalah dengan menggunakan bantuan Alt. Kita ini ya layar yang kita mau saja. Lalu misalnya saya pin salah satu orang, misalnya saya pin ko David ya. Terus saya masukkan di sini dan kita edit sampai rapi. Nah, cara editnya bagaimana? Tadi dengan tekan tombol Alt dan kita masukkan ke sini sampai dia rapi. Dan jangan lupa untuk biar lebih rapi kita turunkan display capture-nya di bawah frame. Nah, biar masuk seperti itu. Dan satu lagi, saya mencoba display capture untuk di kanannya. Misalnya saya pin. Oh, nggak bisa pin dua orang ya di sini. Replace. Coba. Oh iya, mungkin di sini belum disetting untuk bisa mempin beberapa orang gitu. Jadi saya akan mencoba untuk mempin saya sendiri saja. Dan seperti ini, lalu kita juga menggunakan kontrol untuk menariknya dan buat sampai rapi. Kalau sudah cukup rapi, baru kita turunkan lagi display capture-nya. Dan seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh. Dan ketika kita sudah ini, kita bisa ditransisikan.
Itu ada beberapa, dan ini juga terakhir adalah closing. Misalnya ketika kita sedang mau end live streamingnya, itu kita menggunakan video ini. Nah, cara untuk menambahkan media source-nya dengan sini kita klik media source, lalu kita memilih video yang kita inginkan. Misalnya saya mengambil dari sini, kita bisa browse, dan juga misalnya saya menambahkan ini, lalu kita klik OK. Nah, karena file bawaan seperti ini videonya, maka kita harus membutuhkan untuk crop lagi biar lebih rapi. Sebentar. Filenya hilang, bentar. Kita coba lagi. Setelah itu kita masukkan, dan misalnya kita bisa, nah di sini karena saya belum mengaktifkan loop, jadi ketika video sudah berakhir saya tidak bisa mengulang lagi. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman mau mengaktifkan juga bisa. Itu caranya dengan seperti ini. Di properties kita tinggal checklist loopnya dan open. Nah, seperti itu. Nah, jadi tadi kita sudah belajar, sudah mengenal mengenai beberapa seperti apa itu OBS, lalu juga kelebihan kekurangan, dan juga fitur-fitur yang ada di OBS, dan juga demonstrasi secara langsung. Nah, mengenai selanjutnya, itu akan dijelaskan oleh Ko Felix mengenai live stream YouTube. Oke, thank you Dennis. Halo semua, suara aku kedengaran nggak? Kedengaran Kak, Jelas aman-aman. ya? Jelas. Oke, gimana? Tadi teman-teman udah coba ngikutin belum dari apa yang ditutorialkan sama Pak Dennis? Kira teman-teman ada yang mengalami kendala atau kesulitan gitu nggak saat melakukan setup dengan di OBS? Kalau hanya teman-teman ada yang masih bingung atau misalnya ada kendala gitu, bisa langsung ditanyakan ya. Selanjutnya, aku bakal jelasin bagaimana cara buat setting dari OBS-nya buat live streaming langsung ke YouTube. Sebelumnya ini teman-teman apa sudah selesai semua settingnya atau masih ada yang lagi ngerjain? Boleh dijawab di chat atau langsung unmute aja juga boleh. Halo? Oh, hilang semua nih. Oke, kalau gitu aku langsung mulai aja ya cara buat gimana settingnya buat live streaming ke YouTube setelah kita selesai melakukan setup di OBS. Aku bakal share screen. Nah, oke, di sini jadi kita sudah masuk ke halaman YouTube. Misalnya teman-teman bisa pakai akun channel YouTube teman-teman masing-masing kalau misalnya teman-teman sudah punya. Nah, ntar di tampilan YouTube kan seperti ini. Di sini teman-teman bisa klik di icon channel YouTube teman-teman, terus masuk ke YouTube Studio. Nah, di YouTube Studio ini teman-teman bisa pilih create. Nah, di sini aku pakai channelnya PPIT ya, berhubung dari ini yang ada channelnya PPIT biasanya untuk streaming. Di sini setelah kita pilih create, nanti akan ada 3 opsi. Nah, teman-teman untuk melakukan live streaming bisa pilih yang go live. Nah, setelah milih go live, itu nanti bakal diarahin ke page stream. Biasanya akan langsung secara defaultnya akan langsung masuk di page stream ini. Jadi teman-teman nggak perlu bingung, tinggal pilih aja misalnya schedule di tab manage di sini. Kalau misalnya teman-teman belum mau langsung mulai gitu live streamingnya. Misalnya kalau di page stream ini kan udah langsung mulai kan ke live streaming. Nah, teman-teman bisa langsung ke tab manage, terus pilih yang schedule stream.
Nah, terus pilih yang streaming software. Karena kita menggunakan OBS. Nah, di sini ada dua pilihan, antara pilih create new atau reuse settings. Nah, kalau misalnya teman-teman sebelumnya sudah pernah membuat template atau melakukan live streaming menggunakan OBS, teman-teman bisa langsung pakai template live streaming sebelumnya, atau bisa juga membuat template yang baru jika belum pernah melakukan live streaming sebelumnya. Di sini aku akan pilih create new. Nah, di sini bisa teman-teman isi detailsnya. Seperti misalnya untuk title, itu tentang judul dari live streamingnya. Misalnya di ini. Description, ini seperti description pada umumnya, kategorinya bisa disesuaikan dengan konten dari live streaming teman-teman. Untuk thumbnail, ini juga bisa di-update dari misalnya nah, misalnya di sini aku sebelumnya ada thumbnail buat live streaming sebelumnya, misalnya aku pakai di sini. Nah, tapi di sini tuh thumbnailnya ada ketentuannya, nggak bisa lebih dari 2 MB. Jadi teman-teman harus pastikan untuk thumbnail itu biasanya harus di-convert dulu, atau kalau bisa pakai yang versi JPEG-nya. Di sini aku udah ada bikin versi JPEG-nya, bisa di-convert dari website juga. Nah, biasanya JPEG itu filenya akan lebih kecil ukurannya. Nah, kalau misalnya udah masuk ini berarti sudah aman ya. Untuk playlist ini bisa disesuaikan aja belakangan. Terus ini pilih aja yang no, it's not made for kids. Setelah selesai di bagian ini, kita bisa pilih next. Nah, di bagian ini sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu penting juga, disesuaikan saja dengan kebutuhannya. Misalnya untuk live chat, terus participant notes. Ini kita bisa skip aja. Mungkin teman-teman mau nambahin redirect atau trailer itu juga bisa. Terus ini karena kita hari ini akan digunakan untuk demo aja, jadi aku pilih yang unlisted. Nah, untuk schedule ini nanti bisa disesuaikan. Misalnya teman-teman mau mulai live streamingnya dari tanggal berapa, terus waktunya kapan gitu. Untuk ini kita pilih 19 November, misalnya jam 1 jam 2 misalnya. Nah, sebenarnya ini juga nggak bakal pengaruh ke live streamingnya. Misalnya, jadi ini itu schedule di sini hanya akan tampil di tampilan, misalnya teman-teman biasanya kalau lihat ada live streaming di YouTube tapi belum mulai, itu kan di bawahnya ada starting kapan. Nah, itu biasanya akan dimunculkan di situ. Jadi untuk kasih tahu ke viewers saja kalau misalnya live streamingnya ini akan dimulai kapan. Tapi kalau misalnya teman-teman mulainya telat ataupun lebih cepat pun itu nggak masalah. Jadi ini cuma untuk pemberitahuan ke viewers. Kalau misalnya udah selesai, kita bisa langsung klik done. Nah, nanti dia akan loading. Ini sebentar. Oke, nah kalau misalnya udah masuk di page yang ini, berarti template live streamingnya sudah selesai. Nah, di sini teman-teman akan ada stream key. Nah, di stream key ini teman-teman bisa, kalau misalnya ini karena sebelumnya aku udah pernah set stream key, jadi ada OBS Felix ini, kalau misalnya belum pernah set stream key, teman-teman bisa pilih create new stream key, terus bisa kasih nama aja, misalnya namanya apa ya, terus ini pilih di RTMP, turn on manual settings, ini pilih yang resolution 720 aja, sudah cukup filmnya. Turn on 60 fps ini optional juga ya teman-teman, sesuaikan aja dengan kebutuhannya. Misalnya kalau teman-teman streaming untuk game yang butuh fps tinggi mungkin bisa dicentang, kalau enggak ya enggak perlu. Kalau sudah begini kita bisa langsung klik create. Nah, di sini nanti stream key-nya akan berubah pakai yang Yumo RTMP 720p. Nah, di sini ada stream key. Ini bisa teman-teman klik aja copy. Nanti akan dipakai di OBS-nya. Tapi di sini kita jelasin dulu yang di YouTube ya. Nah, di sini juga ada normal stream latency. Ini dibiarin aja seperti default, pakai normal latency. Untuk additional settings, enable auto start ini aku saranin buat dicentang aja. Jadi misalnya teman-teman start streaming dari OBS, nah itu udah langsung mulai. Yang di YouTube ini juga udah langsung mulai otomatis streamingnya. Kalau misalnya teman-teman nggak dicentang di enable auto start, nah teman-teman itu setelah klik streaming, misalnya di sini start streaming,
Tapi di YouTube itu belum mulai. Jadi teman-teman harus klik go live lagi manual. Jadi ini aku biasanya pakai langsung centang aja, jadi nggak perlu pakai klik go live lagi, ntar dia bakal langsung otomatis mulai. Untuk enable auto stop ini sebaiknya nggak disentang, karena kalau misalnya kita sewaktu-waktu ada kendala, misalnya pas streamingnya tiba-tiba keputus. Nah itu di YouTube-nya itu nggak bakal langsung hilang streamingnya. Jadi tetap bakal jalan, tapi dia nggak mau debuffering. Jadi kayak loading karena nggak ada data yang masuk dari OBS. Jadi ini dibiarin aja untuk cek enable auto stop-nya nggak usah disentang. Untuk closed caption ini unlist live replay on stream ends juga nggak perlu sih. Ini kayak biasanya kayak setelah live streamingnya selesai itu biasanya kan bakal ada video kayak video playbacknya dari YouTube langsung gitu kan. Nah itu kalau misalnya di unlist berarti nanti videonya nggak muncul di tampilan publik. Tapi karena ini streamingnya kita juga unlisted ya privasinya, jadi nggak terlalu mempengaruhi. Oke, kalau misalnya sudah, ini jangan lupa di copy streamingnya, kita bakal pindah ke OBS. Oke, jadi untuk setting di OBS ini, kita bisa masuk ke settings. Ini aku juga bakal sekalian jelasin beberapa setting yang perlu kita perhatikan di OBS. Untuk general, ini ada beberapa setting, hanya untuk bahasa tim ini nggak terlalu penting, bisa teman-teman pilih sendiri sesuai dengan kebutuhan. Output juga tidak ada yang perlu diganti. Yang di general ini biarkan secara defaultnya saja, nggak ada yang perlu diganti. Nah, untuk di stream, ini teman-teman bisa pilih service-nya yang YouTube RTMPS. Di sini kan ada beberapa pilihannya, Twitch, Facebook Live, Restream, Twitter. Nah, jadi sebenarnya OBS ini juga bisa dipakai untuk live streaming ke kayak software-software streaming lainnya. Tapi di sini kita akan lebih fokus buat ke YouTube dulu ya. Jadi service-nya pilih yang YouTube RTMPS. Untuk servernya pilih yang primary YouTube ingest server. Nah, di sini itu ada connect account. Connect account ini dia bilang recommended kalau misalnya teman-teman punya akun streaming sendiri. Misalnya kayak teman-teman punya akun YouTube sendiri terus mau live stream di YouTube sendiri, teman-teman bisa pilih yang connect account. Tapi kalau misalnya pakai misalnya kayak organisasi atau punya yang institusi gitu channelnya, teman-teman lebih baik pakai yang use stream key gini aja. Jadi kayak yang tadi sudah aku contohin dari YouTube Studio tadi kan ada stream key, copy, terus kita paste di sini. Ctrl V, oke. Nah, kita paste di sini, udah dia masuk di sini kan. Oke, ini nggak apa-apa diabaikan dulu. Oke, terus kalau misalnya sudah kita pindah ke output. Nah, untuk output ini ada video bitrate di streaming. Video bitrate ini misalnya aku biasanya pakai di 2500 kilobyte per second. Kalau misalnya teman-teman rasa membutuhkan performa yang lebih tinggi, tapi didukung dengan kecepatan internetnya teman-teman, misalnya bisa pakai di 4000 atau 6000. Tapi untuk defaultnya kayak standarnya itu 2500 sudah cukup. Kan misalnya kayak webinar, itu yang nggak perlu terlalu banyak bitrate-nya. Kalau misalnya teman-teman punya kendala di jaringan, misalnya kayak internetnya kadang suka lemot atau internet speed-nya yang upload nggak gitu cepat, teman-teman bisa kurangi video bitrate-nya di 2000 kbps. Itu minimal. Jadi kalau misalnya di bawah 2000 kbps itu lebih kayak berbahaya sih sebenarnya. Untuk audio bitrate, teman-teman bisa pakai di 128 atau 160. Nah, di sini aku pakai 128 aja, karena nggak beda jauh juga sih, nggak terlalu pengaruh ya. Untuk encoder dibiarkan aja tetap software X24. Ini nggak ada yang perlu diganti. Nah, recording ini tadi misalnya kalau teman-teman yang kayak dijelasin sama Dennis tadi, kalau misalnya teman-teman mau record, nah ini bisa ditentuin mau di save di mana hasil recordnya, di browse dari sini. Recording quality same as stream ini nanti dia bakal, kalau misalnya teman-teman kayak ke pause atau ada tiba-tiba ada kendala gitu pas recording, nah dia itu nggak bisa kalau misalnya pilih yang same as stream. Kalau misalnya teman-teman mau nyoba, mau kemungkinan adalah pause saat recording, bisa pilih yang pilihan lainnya. Untuk recording format, maka yang MKV lebih recommended sih, tapi MP4 juga nggak apa-apa.
Untuk audionya tetap dibiarkan aja semuanya secara default, nggak ada yang perlu diganti. Untuk video ini, kalau yang di basekan fast resolution, teman-teman sesuaikan aja sama keperluan resolusinya teman-teman. Nah, di sini aku pakai 16:9, ini standarnya untuk video di YouTube ya. Nah, bedanya yang di base sama di output ini, kalau misalnya di base itu tampilannya untuk yang di layarnya teman-teman. Misalnya seperti aku di sini, aku pakai yang di base ini 1920 kali 1080 kan. Sedangkan yang di output ini yang bakal muncul di YouTube 1280 kali 720. Jadi ini berbeda nggak apa asal aspek ratio-nya sama 16:9. Downscale-nya VQBIC, terus untuk FPS-nya 30. 30 ini udah standar. Untuk hotkeys ini sebenarnya nggak terlalu penting juga. Teman-teman kalau misalnya pengen nyoba bisa nambah-nambahin sendiri. Ini kayak shortcut aja di keyboard. Accessibility juga sama. Advanced video recording ini. Nah, stream delay di sini bisa di-enable. Ini bisa membantu teman-teman kalau misalnya pas internet teman-teman lemot gitu, jadi dia nggak bakal langsung buffering di YouTube, dia bakal kayak ada nyimpen delaynya, jadi hanya lemot dia bakal masih ada delaynya. Di sini aku setting delaynya 10 second, itu udah cukup sih. Untuk yang lainnya nggak ada yang perlu diganti lagi. Kalau misalnya udah selesai semua settingnya, kita bisa langsung klik apply, terus oke. Oke, sampai di sini ada teman-teman ada yang punya kendala atau ada yang mau ditanyakan, Mbak? Kalau misalnya nggak ada, aku bakal langsung lanjut untuk langsung start streamingnya ke YouTube. Oh ya, kalau kalau laptopnya kentang apa ada tips setting buat live stream OBS ke YouTube biar nggak terlalu berat? Eh, kalau buat laptopnya sendiri itu sebenarnya harusnya nggak masalah ya buat live stream. Biasanya itu lebih kendala ke jaringan internet. Kalau misalnya buat jaringan internet yang nggak terlalu kencang, itu bisa dengan cara ngurangin bitrate yang tadi. Misalnya di setting di sini. Nah, outputnya video bitrate ini bisa dikurangin, dikecilin gitu, misalnya 2000 atau minimal 1800 sih. Kalau misalnya parah banget ya, terus kayak nggak ada backup. Kalau misalnya buat laptop, harusnya nggak terlalu masalah ya. Kalau kecuali kalau benar-benar laptop yang kayak jadul banget gitu, mungkin agak susah ya buat streaming. Soalnya bakal lumayan berat kan. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, aku bakal coba langsung mulai start streaming. Di sini kondisinya start sending us your video from your streaming software to go live. Nah, jadi di sini nih YouTube Studio ini udah nungguin buat data dari OBS-nya buat dikirim ke YouTube Studio. Di sini kan belum mulai ya, masih penuh data. Di sini kita bisa langsung menjawab kalau misalnya udah selesai semua, kita punya Studio Mode, terus start streaming. Studio Mode itu seperti yang tadi udah dijelasin sama Denis ya. Jadi kita bisa sambil edit di yang preview, tapi yang di program ini nggak bakal berubah, tetap bakal seperti yang tampilan sebelumnya. Sebelum kita mencet transition, misalnya gini, aku kalau misalnya teks ini tuh matiin ya, nah di program itu di output YouTube dia bakal tetap ada jalan sebelum sampai aku mencet transition. Misalnya aku mencet transition, nah dia bakal hilang. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman masih pas udah live streaming gitu, di tengah-tengah live streaming ada mau nambahin sesuatu atau mau ngedit sesuatu, teman-teman bisa pakai Studio Mode ini, sangat bermanfaat. Gitu. Oke, aku bakal langsung start streaming. Nah, di sini dia ada delay 10 second, karena tadi di settingnya aku ada nambahin delay 10 second. Nah,
Biasanya dari delay 10 second di OBS itu di YouTube Studio-nya itu juga ada delay sendiri. Jadi setelah ini udah masuk ya misalnya. Nah di sini kalau misalnya kayak gini agak jelek sih. Nah dia ini bakal nunggu dulu. Nah oke ini udah masuk excellent connection. Nah kalau misalnya udah seperti ini berarti teman-teman udah berhasil em, menghubungkan dari OBS ke YouTube-nya. Nah, untuk kayak mau misalnya teman-teman mau lihat untuk cek misalnya viewersnya ada berapa bisa dari analytics. Sementara stream health ini kayak bakal ngasih tahu aja kalau misalnya teman-teman kondisi streamnya gimana kayak excellent, poor connection atau no data. Kalau poor connection biasanya itu gara-gara sistem jaringan internetnya yang agak lemot. Jadi dia bakal agak buffering kayak gini. Di sini karena internetku nggak tahu ya merah kuning di sini jadi agak berat juga ya. Nah kalau misalnya teman-teman udah selesai, nah atau misalnya mau ganti SIM masuk ke sesi pembicara. Nah teman-teman pencet transition di sini baru dia bakal berubah. Nah di sini itu nggak bakal langsung berubah karena dia ada delaynya gitu. Jadi untuk yang benar live di Zoom sama yang di YouTube tuh ada jeda waktu beberapa detik, beberapa menit gitu sih. Nah, kalau misalnya udah semua, masuk ke closing, terus biasanya kalau misalnya sudah selesai acara, kita masuk ke closing. Nah, di closing itu biasanya kita udah kayak nyiapin video kayak yang tadi dijelasin sama Dennis. Nah, lalu kita transition. Di sini dia belum berubah ya, karena kondisinya kayak masih ada delay. Padahal kan di sini kita udah ganti kan ke scene yang general. Nah, di sini dia baru berubah. Di sini dia bilang poor connection kan, karena di sini jaringanku memang jelek sih, merah kuning. Harusnya kalau yang bagus itu dia bakal hijau terus. Di sini kbps-nya juga jelek banget. Jadi kalau misalnya internetnya lagi down gitu, memang agak bahaya sih buat live streaming gitu. Ya bakal ada error misalnya kayak gini. Not enough video to maintain. Nah ini gara-gara nggak ada video dinamiknya. Kan statik gitu kan, cuma image gitu. Jadi dia anggapannya nggak ada video yang masuk, dikira nge-lag buffering jadi. Ini dia error. Tapi kalau misalnya nanti ada dimasukin video atau apa, ntar dia bakal gerak aman sih harusnya. Kalau misalnya udah kita pindah ke closing. Nah di sini kan aku udah pindah ke closingnya, tapi di sini juga masih tetap karena masih ada delay. Ini statusnya good, berarti aman. Nah, kalau excellent itu yang baru benar-benar bagus quality streaming. Kalau misalnya, nah ini kalau misalnya udah selesai nih, kita pilih aja langsung stop streaming. Di sini ada dua pilihan sebenarnya, stop streaming sama discard delay. Kalau discard delay ini nanti misalnya yang 10 second terakhir itu bakal kehapus langsung. Kalau misalnya kita pencet stop streaming, itu nanti dia bakal tetap ada delay-nya, bakal tetap masuk di YouTube Studio. Nah, kayak di sini tuh dia udah masuk kan, tapi bener-bener patah-patah banget. Itu gara-gara memang internetku hari ini kayaknya lagi agak jelek kan. Jadi kalau misalnya kayak gini, teman-teman bisa ganti turunin kayak bitrate-nya juga. Tapi ini kayaknya terlalu parah sih buat sekarang. Oke, jadi di sini aku bisa langsung stop streaming. Nah, karena aku stop streaming di OBS, di sini tuh bakal jalan di YouTube-nya. Sampai beberapa waktu, nanti dia bakal berhenti sendiri. Nah, kalau misalnya kondisinya udah stop streaming di sini, ini berarti udah selesai kan. Kita tinggal mantau yang di YouTube, tinggal tunggu dia berhenti aja.
Nah, kalau misalnya teman-teman nggak mau nunggu nih, misalnya kelamaan, sebenarnya kan udah nggak ada apa-apa nih, kayak masih nungguin delaynya, bisa juga langsung dari end stream di sini. Ini udah buffering kan, langsung end stream di sini, end. Nah, ntar dia bakal muncul tampilan kayak ini, stream finish. Nah, dia bakal langsung masuk, kalau misalnya kondisinya tadi privasinya public, dia bakal langsung masuk ke video YouTube teman-teman kayak playback dari live streamingnya. Kalau misalnya ini unlist, dia jadi nggak bakal masuk sih harusnya. Ini teman-teman langsung klik dismiss saja, kalau atau misalnya ada yang mau di-cut, bisa edit in studio, tapi di sini kita langsung dismiss saja. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sih untuk masukin live streaming dari OBS ke YouTube-nya. Dari teman-teman gimana? Ada yang mau nyoba nggak tampilin? Misalnya teman-teman sendiri udah ada yang nyoba nih, udah bikin tampilannya di OBS, terus udah ngikutin, udah bikin streaming live streaming di YouTube, mungkin mau share link live streamingnya, kita sama-sama lihat hasilnya gimana. Yes, kalau misalnya ada pertanyaan atau ada kendala juga bisa langsung ditanyakan. Oke, kalau misalnya nggak ada mungkin em, dari Denis ada mau nambahin tips nggak buat setting di OBS-nya? Dari untuk live streaming ke YouTube mungkin udah sih harusnya kayak gitu. Dari Kita Denis tunggu mungkin beberapa menit pengen dulu ya Kak. Tunggu beberapa apa? menit dulu kayak mungkin ada lagi Oke, oke. pikir-pikir. Nanti kalau misalnya Yes. 5 menit lagi baru aku bantu jelasin lagi, nanti kita bisa kreasi dari OBS Studio. Sip. Dari teman-teman gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Untuk teman-teman, apabila ada yang mau ditanyakan atau mungkin ingin share hasil karyanya setelah mendengarkan materi dari OBS ini, mungkin bisa di-share screen atau mungkin bisa minta bantuan pada panitia apabila mengalami kendala. Dan mumpung karena di sini kita ini pelatihan untuk menambah soft skill kita masing-masing, sangat disayangkan apabila ada pertanyaan tapi tidak ditanyakan, karena malu bertanya sesat di jalan. Maka dari itu, apabila teman-teman memiliki pertanyaan, dapat disampaikan, bisa raise hand atau bisa mengetikkan melalui kolom chat di dalam Zoom ini. Sebelumnya, untuk narasumber kita, Kak Felix dan Kak Denis, sembari menunggu teman-teman berpikir kira-kira apa yang mereka ingin tanyakan, saya ingin bertanya beberapa hal nih. Kira-kira apa sih yang buat Kak Felix sama Kak Denis itu memilih OBS untuk penyampaian materi pada hari ini? Oh, oke. Aku jawab dulu yang ini. Kenapa OBS ya? Karena OBS ini salah satu software yang sangat mudah untuk dipakai. Terus terlebih lagi keunggulannya itu dia free, jadi nggak perlu bayar ya. Terus kalau misalnya kan ada tuh software-software lainnya juga untuk streaming kayak StreamYard atau uh, Restream juga ya. Tapi itu kan kebanyakan mereka itu fiturnya ada free-nya itu terbatas, jadi nggak benar-benar kita bisa pakai secara penuh. Sedangkan kalau untuk OBS ini kita bisa benar-benar pakai fiturnya secara penuh. Dan juga di masa-masa kayak sekarang ini kan banyak banget kan kayak kebutuhan-kebutuhan webinar yang juga bakal di live streaming ke YouTube secara langsung. Nah, jadi sepertinya OBS ini kan sangat bermanfaat kalau misalnya teman-teman bisa menguasainya gitu. Untuk live streaming khususnya ya. Oke, Kak. Kalau dari Kak Denis, kenapa, Kak? Kalau dari aku, pertama alasannya sama Kak, karena ini open source, jadi kayak gratis. Jadi kita bisa kayak nggak usah mengeluarkan spacer pun untuk bisa melakukan live streaming. Terus juga yang kabar menariknya dari OBS ini kan, jadi kan dia tuh ada updatean baru terus setiap beberapa bulan. Jadi kayak
bakal diupdate terus dan performa dari apps-nya bakal bagus terus. Terus yang kedua menurut saya kan dulu sebelum kuliah saya sering kayak nonton kayak live streaming di YouTube, terus live streaming di Twitch gitu. Dan juga kayak di ya saya juga pernah belajar waktu di gereja saya itu mengenai OBS untuk live streaming di YouTube. Jadi kayak menurut saya menarik dan mau belajar. Iya, karena tadi waktu saya perhatikan soal penyampaian materi, ternyata walaupun sepertinya ada yang bertanya. Dari Kak Feren, untuk live streaming game bagaimana ya? Bisa green screen nggak? Mungkin Kak Felix atau Kak Denis bisa bantu jawab. Oke, aku mungkin bisa jawab ya. Jadi buat green screen itu bisa, tapi teman-teman sepertinya perlu tambahan plugin gitu. Nah, bentar, aku mungkin bisa. Mau coba share screen. Oke, kelihatan nggak ya screen? Tampilan Kelihatan. OBS-nya tadi? Kelihatan kan? Oke. Nah, jadi misalnya kalau teman-teman mau share screen, misalnya enggak, untuk streaming game ya, streaming game. Ini aku matiin dulu aja streamingnya, terus gimana memang? Misalnya aku pakai yang di sini. Kalau misalnya green screen berarti kan kita pakai layar gitu kan ya. Misalnya berarti bisa pakai video capture device. Oke. Oh, ini aku nggak bisa pakai rekam karena aku lagi on-cam di Zoom. Aku coba on-cam dulu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kayak gini ya, udah on-cam gini, kan teman-teman pakai green screen di belakang. Nah, misalnya ini kan karena aku nggak ada green screen ya. Jadi aku misalnya pakai screen hijau aja gitu lah. Atau gimana ya? Oh, gini-gini. Bentar. Aku kasih contoh, misalnya aku on-cam dari Zoom, tapi aku pakai green screen di sini. Bentar, aku udah dapat green screen dulu ya. Coba. Nah, misalnya kayak gini. Nah, di sini kan aku misalnya udah pakai green screen di belakang. Terus
Aku mau pakai, kalau di sini video capture kan langsung dari kamera kan, karena aku nggak pada green screen di belakang, jadi aku nggak perlu pakai waktu semua. Terus Windows Capture, kita ganti pakai display capture biar bisa dapetin capture. Capture captionnya nggak perlu. Terus ini kita crop kayak tadi, alt aja. Nah, misalnya ini kameraku ya. Gede banget. Ini gini kamu. Kita taruh dulu. Ini di sini. Nah, buat cara bikin green screen-nya hilang itu kan kayak biar transparanin gitu kan ya. Ini hanya gaming sini. Setelah ini bisa green screen. Nah, di sini ada pilihan filter. Nah, di sini tuh ada chroma key. Oke. Bentar, oh ya, display capture, filter, chroma key. Nah, pilihan green. Terus, nah di sini kan udah hilang kan ya green screen-nya. Jadi udah bisa langsung di setting, hanya kalau di sini. Hanya kalau teman-teman kalau misalnya live streaming game, terus belakangnya mau ditampilin tampilan gamenya. Nah, ini karena ini aku dari zoom ya ambilnya, jadi ada objek ini di crop aja. Nah, misalnya teman-teman taruh di sini, ya udah tinggal live streaming aja kayak biasanya. Di belakangnya tampilan game atau tampilan apa bisa disesuaikan. Ini bisa nambahin tulisan juga, terus kayak mau misalnya video gamenya tinggal pakai display capture di desktop yang ada tampilan game gitu sih. Nah, untuk pluginnya apa yang bisa buat tambahin chroma key. Nah, kalau misalnya teman-teman pas awal download itu kan pasti masih kosong ya, plugin-pluginnya belum ada. Nah, ini pluginnya teman-teman bisa pakai bentar. Namanya FX Stream. Ini lumayan oke sih. Stream FX. Nah, teman-teman bisa langsung download aja dari OBS, terus cari Stream FX. Nah, terus teman-teman langsung download. Ini karena aku udah download ya, jadi itu download. Nah, teman-teman bisa langsung download aja filenya sesuai dengan yang teman-teman butuhkan. Misalnya di sini ada yang zip. Nah, ini tapi source code ya. Pilih aja yang kayak x.x execute ini. Jadi langsung aplikasi. Ntar teman-teman download langsung tinggal install atau enggak langsung pindahin ke folder OBS-nya di tempat OBS tempat teman-teman install OBS sebelumnya gitu. Kalian bisa langsung masuk plugin. Dan bisa langsung dipakai. Dan kebanyakan pluginnya ini juga gratis, jadi enaknya OBS gitu sih. Dan bagus juga, lumayan kualitasnya. Gitu. Apakah menjawab yang tadi siapa? Feren? Atau aku salah nangkap nih pertanyaannya? Atau ada pertanyaan lagi? Gimana Kak Feren, apakah ada pertanyaan lagi? Ataukah penjelasan dari Kak Felix sudah cukup, bisa diterima? Oh, kalau misalnya kalian nggak pakai green screen pun, misalnya ya di display capture, kayak filters, di chroma key ini kalian bisa setting hanya mau pakai warna apa, blue, magenta. Nah, seperti kayak, misalnya kalau teman-teman pernah edit video di Premiere Pro atau di mana gitu, biasanya ada fitur chroma key. Nah, sebenarnya fiturnya juga sama sih, cuma ini buat langsung live stream gitu aja. Beda aja. Jadi kalau misalnya nggak perlu, langsung remove, yes, gitu aja sih. Oke, terus kalau misalnya di OBS ini teman-teman sudah selesai setupnya seperti ini semua ya, teman-teman langsung close aja nggak apa, ntar dia bakal langsung auto save. Jadi nggak perlu bingung gimana cara save-nya, takut kalau misalnya ntar di close hilang semua. Nggak ya, jadi kalau misalnya selama teman-teman nggak menghapus scene-nya di sini, nggak di remove, teman-teman sudah selesai bikin, langsung close aja atau exit di bawah sini, itu bakal tetap langsung ke save. Nah, besoknya teman-teman buka lagi, ntar tampilannya bakal seperti
pas teman-teman ninggalin traktir kami gitu. Oke, kira-kira gitu sih. Oke, kira-kira dari teman-teman lainnya apakah masih ada pertanyaan? Untuk sesi tanya jawab masih berlangsung nih. Jadi andai kata teman-teman masih ada hal yang mengganjal atau ingin ditanyakan, bisa segera ditanyakan. Lalu kalau nggak salah, tadi Kak Denis mau menyampaikan hal penting lainnya yang bisa dilakukan OBS ya? Kira-kira apa nih, Kak? Oke, bentar ya, saya share screen lagi ya. Jadi untuk sesi sekarang tuh kayak mungkin bisa dibilang kreasi dari berbagai source yang ada di OBS, kita bisa pakai. Nah, sebentar. Untuk sesi nah di sini udah kelihatan gambar. Nah di sini saya kayak kalau misalnya kita menggunakan misalnya streaming atau apa itu kita bisa menambahkan yang namanya fitur namanya ada scrolling text. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Ko Felix. Terus ada juga kayak kita mau menambahkan seperti image slideshow untuk bisa bergerak seperti ini, dan juga mau menambahkan kayak misalnya browse dari YouTube, bisa dari YouTube seperti ini kita bisa menggunakannya. Nah sekarang saya mencoba untuk mau bikin kayak misalnya sejenis live streaming, tapi karena saya bukan seorang streamer jadi saya melihat kayak mengambil dari streaming lain, misalnya contohnya saya menggunakan Twitch gitu. Nah jadi pertama kita bisa window capture, jadi saya sendiri udah misalnya window capture ini. Nah sini saya sudah mencoba misalnya ini atau ini aja, misalnya salah satu kita bikin seperti ini terus kita ganti ke sini, terus kita pencet OK. Lalu misalnya saya memiliki sebuah frame, matikan dulu frame-nya seperti ini. Nah, jadi saya ingin memasukkan yang di utamanya adalah layar monitor ininya untuk videonya, dan juga ini adalah video saya. Nah, jadi saya mengcrop terlebih dulu, mengecilkannya. Sebentar. Nah, seperti ini sampai masuk. Terus jangan lupa dikebawahkan biar lebih rapi. Nah, setelah itu ada dua. Kita rapikan dulu ininya, frame-nya. Tambahan tips ya, kalian hanya kayak gini bisa langsung pakai Ctrl F. Jadi dia langsung fit ke ujungnya. Nggak perlu ditarik-tarik manual gitu. Ctrl F ya. Bisa coba tuh. Ctrl F buat frame-nya. Frame. Kan dia langsung paskan ke itu kan. Sebentar. Oh, masuk ke ininya, Kak. Oh kan frame-nya kamu masih di lock tuh. Hmm. Coba frame-nya di unlock terus Oh, di Ctrl F. Nah, oh ya, ntar dia untuk bakal langsung bikin pas ke yes. karena nah ini juga bisa menambahkan video di sini. Misal saya sini, dan di sini kita bisa menambahkan kayak misalnya scrolling text atau mau tentang apapun itu bisa kita tambahkan dengan bantuan. Di sini kita menggunakan teks, lalu kita misalnya tulis follow my social media karena kita sedang jadi streamer misalnya.
terus kita bikin, kalau misalnya kita mau bikin scrolling text, kita bisa seperti ini. Nah, kita juga bisa mengatur misalnya mengatur warna atau misalnya jadi apa itu di properties. Misalnya kita juga bisa ganti font, bisa ganti size juga di sini. Lalu misalnya fontnya ini size yang 48, oke. Terus misalnya juga bisa diganti mengenai colornya dan juga ada backgroundnya juga bisa kita ganti di sini. Terus untuk membuat scrolling text-nya kita bisa di sini klik kanan lalu kita filter dan kita turunkan dulu, kita add di scroll sini, kita add namanya scroll, oke. Terus kita bisa pilih mengenai kecepatan horizontal atau vertikal seperti itu, untuk kiri kanan atau misalnya vertikal juga ke atas bawah. Misalnya seperti itu. Oh, kalau misalnya untuk masukkan link bisa juga Kak. Maksudnya link kayak browser atau kayak gimana Kak? Sabarin. Bisa browser atau kayak link kalau lihat di streamer game tuh kayak link Saweria kayak gitu. Oh, bentar ya, saya cari dulu. Sawer. Harusnya bisa sih Kak. Jadi pakai seperti ini. Misalnya ke yang satu lagi di sini. Terus kita menggunakan namanya browser Kak. Jadi misal klik new, terus kita pilih URL-nya, masukin URL Saweria kita. Sama misalnya kalau misalnya aku kan belum di sini belum login. Jadi kalau misalnya kakak di login bisa di sini URL-nya sama profil kakak, terus masukin. Misalnya nanti butuh di sini atau misalnya kan biasanya live chat atau ada itu ya Kak. Nah, itu bisa dibikin frame-nya lebih banyak gitu. Jadi seperti itu. Misalnya kalau misalnya mau kita bikin image slideshow juga bisa sama seperti tadi waktu kita scrolling text itu kita di properties kita bisa maksud saya di filter kita bisa melakukan menambah scroll juga di sini saya sudah menambah terus bisa diatur untuk horizontalnya dan juga vertikal seperti juga. Nah, seperti itu. Nah, sekian dari kreasinya Kak. Keren, ternyata banyak juga bisa dimasukin kayak link, touch atau hal lainnya. Bisa juga streaming orang lain, video-video orang lain. Nah, kira-kira teman-teman masih ada pertanyaan nggak nih setelah lihat ada tips baru yang muncul dari narasumber kita? Kalau misalnya ada, teman-teman bisa tanya kayak kalian tadi kan juga udah tanya. Mungkin yang lainnya juga bisa tanya. Oke, sekiranya nggak ada yang tanya lagi, sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Felix, Kak Denis yang sudah mau meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Kita akan memasuki sesi penutup. Jika tidak ada yang bertanya, waktu dan tempat akan saya kembalikan lagi pada MC.
Oke, waktu dan tempat akan saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih banyak Kak Melody dan terima kasih banyak kepada Kak Felix dan Kak Denis yang sudah menyampaikan materinya. Karena ini sudah selesai, jadi seluruh panitia bisa kembali ke main room awal. Terima kasih. Teman-teman di sini ada yang mau open cam nggak? Mungkin kita mau foto bareng dulu sebelum balik ke main room. Teman-teman di sini Boleh, ada yang boleh. mau open cam? Oke, baik seluruh peserta, dipersilakan untuk membuka kamera sebentar saja. Kita akan mulai sesi dokumentasi. Silakan. Mungkin Kak Linda, Kak Feren, Kak Cynthia, Kak Catherine, Kak Amanda, dan Kak Gali bisa open cam kita dalam sesi foto bersama. Kak Benedict juga bisa. Oke, bila tidak ada yang buka open cam lagi, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Untuk pose kedua bisa pose bebas ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembali kepada MC. Baik, terima kasih banyak. Thank you. Silakan bagi para peserta lainnya bisa kembali ke main room. Thank you semua. Oke, mungkin buat peserta lainnya, karena sesi di Breakout Room 2 Op Studio sudah selesai, mungkin kalau kalian mau menggabung ke Breakout Room 1 atau 3, di sini ada coding sama Microsoft Excel, boleh menyusul ikut gabung, begitu teman-teman. Kalau misalnya kalian mau selesai, juga boleh, sudah dipersilakan untuk leave, gitu. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga Kak Felix sama Kak Denis. Sip, sip. Thank you. Iya, makasih juga Kak. Lex, join lagi, Lex. Oh, Lanjut, lanjut. Lanjut sebelah. oke, oke. Itu carinya indeks yang 0, exact match. Jadi kita cari match yang benar-benar exact.
Jadi kita harus tambahin lagi 0 di sini nih. 0. Berapa sekarang? 13. Bener gak 13? Ada sama. Oh, kenapa Stockholm? Ini kan 14 ya. Karena kita nge-refernya dari B2. Jadi ini dianggap ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, jadi mundur satu gitu. Ini kan row 2 nih. Cuma di kolom kita maunya dia kolom pertama. Nah, ini match. Jadi gitu. Jadi dia menunjukkan match itu menunjukkan si Stockholm ini yang mau kita cari ada di urutan ke-13 dari table yang kita pilih. Bener gak? Ini kan urutan ke-13 dari table yang kita pilih. Ini kan 1, 2, 3, dan seterusnya ini ke-13. Gitu. Oke. IG-nya maksudnya apa nih, Kak Suyikto? Oke. Ini 13 ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke index match. Index, ini match udah ya. Index, sekarang index itu apa? Index tuh sebenarnya index sebenarnya jelas sih. Kayak dari misalkan kita mau kolom ini nih, kolom ini. Dari kolom B2 sampai B. Terus kita mau nyari baris ke berapa? Baris. Oh ya, baris itu yang ke bawah, kolom ke kanan ya. Kita mau nyari baris ke 13. Nah, teman-teman kayak ada nangkap gak di sini? Kenapa muncul hal yang sama nih? Karena di table ini kita dapetin Stockholm ini, bener gak? Stockholm ini di urutan ke-13 dari table ini. Bener gak? Nah, ini index match bakal kepake di sini. Jadi misalkan kita mau sekarang kita mau cari sekarang kita mau cari ini nih. Kita mau cari nomor teleponnya dari si Stockholm ini. Bener gak? Nomor telepon dari si Stockholm. Jadi sekarang kita nge-refer ke kolom berbeda. Kolom, startnya dari kolom 2. Nah, tapi kita maunya apa? Kita maunya dia match. Match dengan kunci telusur kita itu si Stockholm. Di mana Stockholm ini terdapat di tabel yang mana nih? Di sini. Ini startnya dari B2 sampai ininya 0. Wait. Oke, ini ya. Jadi pertama kita nganalisa rumus itu dari dalam keluar, jangan dari luar ke dalam. Sebenarnya bebas sih, dari luar ke dalam juga boleh. Tapi dari dalam keluar, dari dalam match dulu nih. Match ini fungsinya apa? Kita match akan mencari K5 itu apa? K5 si Stockholm. B2B itu table ini. Oh, berarti kita mau nyari urutan keberapa sih si Stockholm di table ini. Nah, nanti kita dapat hasilnya ini nih, 13. Nah, baru sekarang kita nyari di font yang urutan ke-13 mana? Jadi kan kita mau nyari font urutan ke-13. Itu tuh nomor telepon si Stockholm. Jadi, ternyata nomor telepon si Stockholm ini 33468 bla 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 bla. Bener gak? Coba kita cari. Bener kan? 33488690009. Gitu. Jadi ini bakal berguna untuk kita mau nyari data yang banyak gitu sih. Dan ini tinggal diganti-ganti nih. Misalkan teman-teman mau nyari, enaknya sih ini tinggal otomatis. Misalkan teman-teman mau nyari nomor telepon si Safford. Nah, sebenarnya kan ini kelihatannya gak enak nih. Kelihatannya kan kita mau nyari nomor telepon dia, tinggal lihat ini nih. Cuma ini akan berguna ketika teman-teman punya banyak sheet. Kayak aku bilang tadi, di tempat kerja biasanya sheet itu banyak banget. Dan itu bakal terintegrasi satu sama lain. Ada kalau teman-teman mungkin belajar database itu kan kayak ada query-nya, bukan query, kayak key binding-nya untuk tiap masing-masing sheet, masing-masing table. Nah, itu bakal kepake tuh. Jadi misalnya kita mau cari nomor teleponnya si Safford City, langsung berubah dia. Ini nomor teleponnya. Jadi index match itu berguna buat hal-hal kayak gini sih. Atau misalkan ini nih. Misalkan City, San Marino, State, CA, Unit gitu-gitu ya. Misalkan kita mau cari
sorry. Misalkan kita mau nyari unique dari state yang ada. Nah, ini enaknya ini kita tinggal, kalau misalkan teman-teman mau ke sheet lain, tinggal buka sheet lain, terus state itu kan ini ya, state. Nah, kita startnya dari A2 ya, karena kan title-nya nggak perlu. A2, nah, terus udah ini.